Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi eh, kita akan membahas kelanjutan dari pembuatan format laporan keuangan. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai aset dan depresiasi ya, teman-teman. Bagaimana cara menghitung depresiasi dari aset yang kita miliki. Kemudian selanjutnya kita akan membuat format untuk merekap jumlah piutang dan juga hutang. Nah, tentunya ini penting dilakukan guna mengetahui, sejauh mana penjualan kredit kita itu bisa bisa segera dicairkan kayak gitu ya, dan mengetahui, customer mana yang memang sudah jatuh tempo dan saatnya ditagih, seperti itu. Untuk memaksimalkan cash flow kita tentunya, kayak gitu. Nah kita, langsung saja kita tambahkan sheet baru, kita beri nama, hutang piutang. Hutang piutang, dan saya, perbesar terlebih dahulu biar mudah dibaca oleh teman-teman yang menyaksikan videonya. Nah, di sini kita akan membuat untuk, eee, laporan piutang terlebih dahulu. Laporan piutang usaha. Nah, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu perbedaan dari piutang usaha dan juga hutang usaha. Jadi kalau piutang, piutang ini, piutang ini merupakan hasil dari penjualan produk kita secara kredit ya, penjualan produk secara kredit. Kalau nanti laporan hutang usaha, nah ini utang kita kepada supplier ketika kita beli bahan baku ke supplier dengan cara kredit bukan cash. Nah, itu namanya hutang usaha. Maaf. Nah, sekarang kita, buat formatnya terlebih dahulu dan nanti kita akan simulasikan untuk pengisiannya. Tentunya biar mempunyai bayangan ya dari teman-teman. Oke, di sini kita tulis nama customer-nya dulu. Oke, nanti saja kita tulisnya, kita bikin kolomnya terlebih dahulu. Tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Kenapa kok pakai debit kredit, Mas? Nggak apa-apa, sebenarnya ini cuma simple kok nanti. Kalau yang di piutang ini, oke saya kasih keterangan sekalian ya. Jadi untuk yang di piutang ini, note-nya adalah debit itu ketika teman-teman, menerima piutang. Iya, menerima piutang, apa ya, memperoleh piutang, benar menerima piutang. Jadi istilahnya teman-teman mulai menjual kredit, secara kredit. Kalau kredit, eh, iya kalau kredit itu ketika ada pelunasan piutang dari customer. Oke. Oh sorry, memberikan piutang gitu aja. Memberikan piutang ke customer. Nah, nanti dicatatnya di sisi debit, kalau semisal customer melunasi piutangnya, itu nanti dicatatnya di sisi kredit, kayak gitu. Nanti kita akan contohkan case-nya. Kita rapikan terlebih dahulu, seperti biasa. Oke, saya kasih kolom, saya bold dan center. Oke, kita kopikan untuk nanti customer yang, berikutnya. Dan nanti tinggal dikopikan saja kalau ada, beberapa customer ya teman-teman. Ini contohnya masih 2 form aja. Ya jadi di sini teman-teman harus menjadikan satu untuk, eee, untuk tiap-tiap customer ya, jangan sampai digabung. Jadi daftar piutang digabung, baik customer A maupun B itu digabung digabung semuanya. Jadi kita susah untuk melihat, untuk menganalisis sebenarnya, customer A itu tuh berapa sih piutangnya ke kita. Nah, itu biar biar kita lebih mudah, makanya kita, kasih format ataupun form tersendiri kayak gitu tiap-tiap customer. Oke, misal saya di sini contohkan, di piutang usaha ini penjualan kredit, dalam bisnis saya ya, tapi ini hanya simulasi. Jadi ketika saya menjual
sayuran ke let's say ke Superindo. Nah, itu tentunya saya nggak bisa langsung, menerima uang kas. Jadi ketika hari ini saya jual, tentu pembayarannya biasanya dari Superindo akan 30 hari selanjutnya, kayak gitu. Nah, ini yang dinamakan penjualan kredit. Nah, di sini saya contohkan, di sini Superindo. Nah, misal tanggal, 24 Juli. Oke, di sini saldo piutang. Saldo piutang ini dari bulan sebelumnya, di akhir bulan sebelumnya, di akhir bulan Juni berarti. Nah, itu ditulis di sini kalau masih ada saldo piutang ya. Oke, let's say di bulan Juni itu, masih ada saldo piutang sebesar 2.000.000. Ada saldo piutang 2.000.000. Oke, nah di sini sekarang tanggal 24 Juli 21 itu ada pelunasan piutang dari Superindo kepada saya yang 2.000.000 ini dilunasi semuanya di tanggal 24 Juli. Di sini kita tulis karena pelunasan, kita tulis di sisi kredit. Di sini ya teman-teman, di sisi kredit sebesar 2.000.000. Nah, untuk rumusnya saldo ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit. Nah, sehingga sisa piutang Superindo ke saya itu 0. Oke, karena udah dilunasi. Nah, untuk selanjutnya, semisal nanti tanggal 27 Juli nih, saya melakukan penjualan sayur lagi secara kredit ke Superindo. Itu tentunya di sini timbul piutang dari penjualan kredit, timbul piutang itu sebesar let's say 3.000.000. Nah, karena saya menjual kredit, otomatis timbul piutang ke Superindo sebesar 3.000.000. Nah, di sini sehingga saldo piutang, Superindo kepada saya itu ada 3.000.000. Nah, di sini yang harus teman-teman pantau kalau misalnya di sini ada lagi transaksi tanggal 30 Juli nanti ada penjualan kredit lagi sebesar 1.500.000. Nah, tentu saldo piutang dari Superindo pada saya akan tambah jadi 4,5 juta. Nah, di sini teman-teman harus menentukan strategi, eee, maksimal tempo pembayaran itu berapa hari ataupun berapa minggu seperti itu ya, untuk mengetahui kondisi kas teman-teman biar nggak, cash flow-nya biar nggak, apa namanya, biar nggak ribet ataupun biar lancar cash flow-nya. Nah, itu harus teman-teman tentukan. Kalau semisal masih cash flow-nya masih perlu perputaran yang cepat, otomatis teman-teman harus, menentukan strategi untuk penjualan kredit ini jangan sampai jangka waktunya panjang untuk pelunasan dari customer-nya, kayak gitu. Nah, di sini ada 4,5 juta. Nah, ini yang harus teman-teman pantau dan harus teman-teman, amati setiap, secara rutin sehingga nanti teman-teman bisa melakukan penagihan secara tepat waktu, kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini juga nanti kalau ada, customer lain dari Indomaret, ini juga sama perlakuannya, kita tulis di sini. Oke, selanjutnya untuk piutang sudah saya jelaskan, nanti kalau ada pertanyaan di kolom komentar saja, kemudian lanjut ke hutang usaha. Formatnya hampir sama, kita copy saja hutang usaha ini. Notes-nya untuk debit itu kebalikannya. Jadi kalau debit itu, pelunasan hutang usaha ke supplier. Karena untuk hutang ini kita beli secara kredit ke supplier ya. Nah, kalau di sini, pemberian hutang dari supplier ataupun pembelian kredit. Nah, oke, let's say di sini biasanya saya untuk pembelian ini saya asumsikan ke toko bangunan kayak gitu ya, ataupun ke toko material, misal TB Giri Arto. Nah, saldo hutang
kita isi juga sesuai dengan sisa hutang yang masih ada di akhir bulan Juni. Kita masukkan di saldo di sini ya. Misal di sini saya tulis 500.000, saya masih punya hutang ke TB Giriarto sebesar 500.000, saya tulis di saldo sini. Kemudian kita asumsikan di tanggal sekarang 24 Juli 2021 ini saya membayar hutang. Nah, karena di sini hutang, jadi untuk pelunasan hutang ataupun pembayaran hutang itu kita tulis di sisi debit. Gitu ya. Kita tulis di sisi debit, kebalikannya dari piutang tadi. Di debit kita tulis 500.000. Nah, ini kita sudah membayar. Untuk rumusnya, saldo ditambah dengan kredit dikurangi dengan debit. Nah, jadi saldo utang saya ke TB Giriarto 0. Kemudian misal di tanggal 27 Juli saya membeli bahan baku lagi berupa pralon dan sejenisnya ke TB Giriarto secara kredit, sehingga saya akan mencatat di sini yaitu pemberian hutang dari supplier. Oke. Sebesar let's say saya beli bahan baku sebesar 600.000. 600.000. Nah, saya tulis di sisi kredit karena timbul hutang. Tinggal ini kita tarik ke bawah. Nah, 600.000. Sisa hutang yang harus saya bayar ke supplier. Seperti itu kurang lebih. Nah, untuk catatan untuk hutang ini teman-teman harus pastikan juga apakah teman-teman harus mengambil pembelian secara kredit ataupun tunai ya, karena itu nanti juga berpengaruh terhadap cash flow dari teman-teman. Kalau semisal bisa dikredit pembeliannya, saran saya juga diambil saja untuk pembelian secara kredit ini, karena untuk cash flow-nya bisa dialihkan ke operasional yang lain kayak gitu ya. Dan dalam membeli sebuah perlengkapan ataupun peralatan untuk produksi, bahan baku produksi, itu usahakan teman-teman membeli dengan kuantitas yang memang banyak. Dengan catatan untuk bahan baku itu tidak mudah busuk dan tidak mudah rusak kayak gitu ya. Jadi beli langsung banyak karena itu nanti biasanya akan mendapat diskon dari supplier. Jadi harganya bisa miring kalau belinya langsung banyak. Beda kalau belinya dikit-dikit seperti itu. Tapi kalau semisal bahan-bahan baku makanan itu ya harus disesuaikan lagi kondisi dari tempat penyimpanan teman-teman, kemudian sifat atau karakteristik dari bahan baku itu, apakah mudah rusak atau mudah busuk. Nah, tentunya harus disesuaikan. Apakah harus beli banyak ataupun ngepres sesuai dengan kebutuhan produksi kayak gitu. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu untuk laporan hutang dan piutang ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan ke tahap pembuatan format laporan laba rugi tentunya. Nah, ini yang paling menarik dan paling vital. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.